Benar Tuhan, itu kerinduan kami menjadikan Engkau pusat dari kehidupan kami. Engkau segala-galanya ya Bapa, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Biarlah sungguh terlihat bahwa Yesus nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bangun tidur dengan tubuh yang sehat, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Dan saat ini Bapa, hati kami terbuka, kami rindu untuk mendengar pengajaran karena kami mau dimuridkan lewat pengajaran firman Tuhan supaya iman kami semakin strong, semakin bertumbuh karena hari-hari akan semakin jahat di depan kami Tuhan. Tapi kalau faith kami, iman kami kuat, maka kami yakin Tuhan, kami bisa melewati setiap tawaran dunia dan kami bisa mengalahkannya dan hidup berkemenangan. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Selamat pagi, sebelum duduk lihat kiri kanan, katakan kamu keren ya. Hari ini kita keren, kita di dalam Tuhan saudara ya. Alright, silakan duduk. Semua kabarnya baik, diberkati, amin. Amin ya. Oke, saya masih melanjutkan khotbah berseri saya tentang khotbah Tuhan di bukit ya. Khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan tanpa terasa ternyata kita hari ini udah masuk ke tangga keempat. Tapi di awal saya ingin bagikan untuk mengingatkan kita semua ya. Apa sih yang diinginkan Tuhan dari hidup kita? Ya, kita mau baca dari Roma 8 ayat 29. Kita mau baca yuk 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anda, saya sudah dipilih dari semula, sudah ditentukan dari semula supaya Anda dan saya menjadi serupa dengan gambaran Allah. Kemudian lanjut 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita diingatkan, kita udah dibikin serupa sama Tuhan, sekarang ada kata wajib. Semua ngomong wajib. Wajib untuk apa? Untuk hidupnya sama seperti Kristus. Alright, dan hari ini kita mau lanjut tangga demi tangga supaya sekali lagi Anda semakin kuat secara spiritual, semakin tertanam kuat di dalam Tuhan. Dan saya rindu ngelihat jemaat Jakarta Church ya, tetap bisa jadi berkat dimanapun saja kita berada. Yuk kita baca Matius 5 ayat 1 sampai ke 6, ini khotbah di bukit. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka karena mereka yang akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Oke, saya mau mengingatkan saudara semua. Setelah kita dimenangkan oleh Tuhan, ada tangga di dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam khotbah sebelum-sebelumnya saya udah bahas tangga yang pertama dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kita menyadari, aduh Tuhan aku udah diselamatkan, ternyata aku ini nih gak ada apa-apanya ya kan. Aku butuh Tuhan nomor 1, itu yang pertama. Kita ngerasa kita miskin rohani banget ya Tuhan. Tangga yang kedua kita belajar, berbahagialah dikatakan orang yang berduka cita. Kita tuh nyesel banget gitu ya atas dosa kita. Kita menyadari, wow God, I did so many wrong things. I disappointed you so many times. Kita ugly banget, kita jelek banget, kita kotor banget. Kita sadar di sini. Kemudian kita naik ke tangga yang ketiga, khotbah terakhir yang saya bagikan 2 minggu yang lalu. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah Tuhan mau, udah dimenangkan, udah ngerasa butuh Tuhan, udah kita berduka cita. Sekarang yang harus kita
kita lakukan di dalam tangga ketiga, kita harus siap untuk ditegur ya. Kita mau untuk ditegur, kita mau mengendalikan kekuatan kita. Karena orang yang lemah lembut adalah seperti begitu. Enggak petantang, petenteng, mentang-mentang kaya, bisa nyuruh-nyuruh orang yang susah, mentang-mentang bos, bisa ngatur-ngatur anak buah, mentang-mentang. Enggak, kita udah enggak mentang-mentang lagi. Di sini kita tahu, kita di bawah daripada yang namanya kekuasaannya Tuhan. Ada amin? Kita juga hamba. Nah sekarang tangga yang keempat. Bicara mengenai apa? Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini yang saya ingin bagikan pada hari ini ya. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa banget ya. Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita kekristenan yang sesungguhnya. Yang berharga karena dia udah menyelamatkan kita. Emang kita rasnya beda-beda, latar belakang kita beda-beda. Tapi satu hal yang sama di hadapan Tuhan yaitu apa? Tangga keempat ini. Kita semua harus melakukan kebenaran. Ada amin saudara? Mau dulu diselamatinnya bekas penjahat, bekas pelacur, bekas pelakor, bekas orang selingkuh, bekas pembunuh. Doesn't matter. Kata Tuhan yang matter sekarang adalah ketika kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Dan saya senang Tuhan Yesus itu kalau kasih khotbah ya, kasih perumpamaan itu sehari-hari banget. Dia nggak muluk-muluk kasih tahu ya kita harus benar begini begitu. Dia cuma gampang, dia ngomong begini, berbahagialah yang lapar dan haus. Kenapa? Relate. Setiap hari kita lapar kan? Setiap hari kita haus kan? Anda butuh makan, Anda butuh minum, apalagi kalau kita lagi puasa ya kan. Rasanya menunggu buka puasa sore hari, aduh Tuhan perut udah bunyi segala macam. Tuhan tahu paling gampang ngasih sesuatu, ngasih tahu sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita udah dikasih tahu, saudara terkasih lewat pengajaran-pengajaran Tuhan, ini sama aja kayak orang bilang gini, ini ramalan cuaca bilang besok itu akan hujan. Jadi kalau kamu pergi, kamu pakai jas hujan ya. Kalau kamu pergi bawa payung ya. Tapi kita ignore. Kita bilang bodo amat. Ya kan kita nggak bawa payung, kita nggak bawa jas hujan. Besok kita pergi apa yang terjadi? Hujan. Kita basah kuyup. Kepala pusing, kena flu ya kan. Kenapa? Karena kita ignore yang namanya warning atau pengajaran di pemberitahuan sebelumnya. Nah kalau soal hujan, pusing tinggal beli obat gampang. Pusingnya bisa sembuh, tinggal minum obat batuk, batuknya hilang, flu-nya hilang. Tapi kita lagi bicara apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, ini soal kekekalan, soal surga. Kalau kita ignorance, kita acuh tak acuh, kita masa bodoh, udah dikasih tahu nak, begini ya kata Tuhan, cara untuk bisa masuk ke dalam surga. Yes, kita udah diselamatkan, tetapi Tuhan tetap mau kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Ada amin saudara? Kalau kita ignorance, saudara tetap cuek-cuekan ya kan, hidup begini-begini aja sampai selama-lamanya ya kan. Akhirnya benar-benar hujannya turun, waktu kita tiba, kita meninggal dunia, penyesalan selalu datangnya belakangan. Ada amin saudara? Jadi hari ini yuk kita mau lebih lagi belajar. Saya rindu saudara terkasih lebih tertanam lagi di gereja Jakarta Church. Saya minta sama Tuhan benar-benar tahun ini Tuhan. Ya saya mau mengajarkan jemaat untuk lebih lagi dalam. Untuk dalamnya saudara. Ya yang dikuatkan. Itu kerinduan saya saudara terkasih. Kenapa? Karena iblis tuh di mana-mana. Iblis tuh lebih full time dari kita. Iblis tuh nipu kita kiri dan kanan saudara terkasih. Kenapa? Karena tujuan iblis nggak boleh kita masuk ke dalam surga. Itu tujuan iblis. Waktu iblis bikin dosa, saudara terkasih Lucifer. Dia membawa sepertiga malaikat yang ada di surga untuk ikut sama dia. Iblis selalu cari pengikut. Saudara ingat Yesus bilang apa? Follow me. Iblis juga ikut-ikutan. Iblis bilang apa? Follow me also. Ya kan? Hari ini kita tahu. Yang harus kita ikuti bukan iblis. Yang harus kita ikuti adalah Kristus Tuhan di atas segala-galanya. Ada amin saudara? Nah untuk itu kita harus lapar ya. Dan ternyata Tuhan Yesus tuh sekali lagi. Berbahagialah orang yang lapar. Siapa sih yang gak mau bahagia ya kan? Jadi saya sedikit mau bahas dulu tentang kata lapar. Ternyata kata lapar ya. Di dalam Alkitab saudara terkasih ya. Itu banyak banget yang sudah dibuktikan. Bahwa ketika kita lapar akan Tuhan, saudara, bukan lapar nasi, bukan lapar makanan ya. Tapi kita lapar akan Tuhan, kebahagiaan mengejar kita.
Contohnya ya di dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Baca yuk, 3, 2, 1. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini menarik banget. Raja Daud ada sebelum Tuhan Yesus ada di muka bumi ini ngajarin tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus. Tapi karena Raja Daud sudah deket banget hubungannya sama Tuhan, dia udah ngerti bahwa yang dicari oleh Tuhan adalah pribadi-pribadi yang lapar dan haus kepada Tuhan. Makanya dia bisa katakan seperti begitu, jiwaku haus kepada Tuhan. Saya mau tambahin lagi satu ayat lagi kalau kita mau lebih mantap lagi. Mazmur 84 ayat kedua sampai dengan yang ketiga dan kelima, saudara. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Ya itu aja deh ya. Jadi dia ngerti jiwanya hancur karena rindu. Saudara tahu rindu itu artinya apa? Haus. Seperti rusa rindu sungaimu gitu kan. Kok saya jadi ngaco nadanya? Oke. Seperti sebagai sih ya. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Wih saudara terkasih, tadi saya pura-pura gak bisa nyanyi biar saudara nyanyi saudara ya. Wow, dahsyat banget. Dia ngerti bahwa haus yang benar adalah mencari Tuhan saudara. Ini yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara terkasih? Alright, tapi mungkin banyak kita bilang gini. Ada lagi ya, satu lagi. Mazmur 109 ayat 7, ada gak? Nih 1, 2, 3. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Ini Raja Daud udah tahu waktu kita lapar dan haus akan Tuhan, berkat yang akan datang dalam kehidupan kita. Dia tahu jiwanya yang lapar akan dikenyangkan dengan kebaikan. Jadi yuk belajar lapar dan haus akan Tuhan. Ada amin saudara? Mungkin saudara bilang, Pastor Liv itu kan perjanjian lama ya kan. Perjanjian barunya mana gitu ya. Oke kita mau belajar perjanjian baru. Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan ke-14. Masih bicara soal lapar. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tunggu dulu. Ini lagi bicara tentang air yang ditimba di sumur. Tuhan Yesus haus, minta diambilin sama perempuan Samaria ya kan. Kemudian dia akhirnya berkata kepada perempuan ini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. 14 sama-sama. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang ada di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara lihat hubungannya di tangga keempat kita disuruh lapar dan haus akan Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita tahu mencari air yang tepat, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita nggak akan haus lagi, bahkan kita punya mata air yang memancar dari kehidupan kita, sampai kelak kita ada di surga. Ada amin saudara? Ini dahsyat, beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 35, belum selesai sampai di situ apa kata Yesus. Ini Yesus yang ngomong sendiri, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi khotbah di bukit ini dahsyat banget kalau kita bedah. Di tangga keempat bicara lapar dan haus, tetapi Tuhan Yesus sendiri memberikan penjelasan, yang lapar datang kepadaku, ada roti yang aku siapkan. Yang haus datang kepadaku, ada air yang aku berikan, saudara terkasih. Amin saudara. Lapar dan haus kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu banyak kita lapar dan haus akan perkara dunia. Tapi perkara dunia tidak pernah akan bisa memuaskan kita. Kita semua sibuk kerja, kita harus kerja, kita gak boleh males saudara terkasih. Tapi banyak di antara kita sibuk kerja untuk apa? Cari uang. Karena kita berpikir uang bisa memuaskan kita.
Kemudian setelah kita mendapat uang, kita bilang sekarang gaji cuma 3 juta, aku mau kerja gaji 30 juta. Saudara percaya kata saya, di titik 30 juta Anda pun tidak akan puas. Anda terus akan mencari 300 juta. Di titik 300 juta Anda pun tidak akan puas. Anda akan mengejar 3 miliar. Bukannya salah, saya nggak bilang salah. Puji Tuhan Anda bertambah kaya berarti Anda dijadikan Tuhan bendaharanya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada amin saudara. Tapi yang menjadi masalah Anda nggak pernah puas. Nggak pernah puas karena uang tidak pernah akan bisa memuaskan kita. Sehingga pada akhirnya berapapun uang yang ada di tangan kita nggak pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita nggak memperhatikan apa yang di tangan kita melihat apa yang kita nggak punya di sana. Karena dunia nggak bisa kasih kepada kita kepuasan. Apalagi saudara, bukan cuma uang aja ya. Kita sibuk untuk ngerenin diri kita. Bukannya nggak boleh saudara. Saya senang gereja Jakarta Church, jemaatnya keren-keren saudara. Ya, modis-modis gitu ya. Tapi saudara, kalau Anda tujuannya mendapatkan pujian manusia, Anda gak pernah akan puas. Minggu ini Anda dipuji, minggu depan belum tentu Anda keren. Anda gak dapat pujian manusia, minggu depan Anda akan coba double kerennya. Tetapi orang yang lapar dan haus akan Tuhan, dia lebih mencari pujian daripada Tuhan dalam kehidupan dia. Ada amin saudara. Sekali lagi saudara terkasih, dunia gak bisa memuaskan kita. Apalagi dugemmu, ya kan? Hidup malammu, alkoholmu, ya kan, narkobamu, kehidupan dengan wanita-wanitamu, saudara terkasih. Semakin Anda kejar, Anda pikir Anda akan puas? Enggak. Kebalikannya, semakin kita kejar Tuhan, kita akan semakin puas. Semakin kejar dunia, Anda semakin lapar, saudara. Sehingga Anda bertambah-tambah. Terus iblis buat Anda bertambah-tambah, bikin dosa, bikin kegiatan-kegiatan. Karena dunia sekali lagi gak pernah bisa akan memberikan kepuasan di dalam kehidupan kita. Gak akan bisa mengenyangkan kita. Jadi hari ini cari kepuasan hanya di dalam Tuhan, saudara terkasih. Anda udah keisi di dalam, Anda puas. Apapun hidupmu Anda akan merasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Anda tahu, aku udah punya roti yang akan mengenyangkanku selama-lamanya. Aku udah punya yang namanya air yang akan bikin dahagaku puas selama-lamanya. Ada amin saudara? Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan sekali lagi janji Tuhan ini kita baru di tangga keempat. Kita belum ngomongin soal nanti nyampe di surga. Saudara rasanya kayak di awan-awan ya. Tapi janjinya Tuhan udah nyampe ke sana. Yuk baca yuk Wahyu 7 ayat 16 sampai 17. Banyak kita takut baca kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu ini akhir zaman banget saudara terkasih ya pada saat Tuhan datang. Tapi ya sekali lagi kita dipersiapkan lewat kitab Wahyu. Baca yuk 3, 2, 1. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi bahkan di sana pun kelak Anda dan saya dikatakan gak akan lapar lagi. Gak akan dahaga lagi. Karena ada Kristus sang anak domba, sang domba saudara yang akan mengembalakan kita kepada air yang tenang, kepada kerumput yang hijau. Yang akan memuaskan hidup kita. Jadi luar biasa khotbah ini saudara yang Tuhan Yesus berikan di atas bukit. Tentang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau kita udah ngerti soal lapar dan hausnya saudara. Orang lapar akan ngejar itu makanan saudara, benar kan? Orang haus cari minum mati-matian saudara. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita mau belajar. Lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran. Righteous ya kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Righteous. Saya mau bagikan dua hal aja tentang righteous supaya saudara tahu udah lapar nih tadi, udah kejar nih, yang dikejar apa? Yang dikejar adalah kebenaran. Apa sih kebenaran? Yang pertama, kebenaran itu adalah kita dibuat benar oleh Tuhan. Kita menjadi benar oleh Tuhan. Jadi kebenaran yang pertama bicara soal kita yang berdosa, kita yang kacau, kita yang pembunuh, kita yang pencuri, kita yang tukang tipu, kita yang berzina. Kita dibenarkan, sebenarnya kita gak benar saudara. Dengan keadaan kita yang kacau, kita gak mungkin bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena ya kan, surga itu kudus. Kita gak ada yang kudus saudara. Kita produk dosa saudara terkasih. Ya. Kenapa Tuhan benarkan kita? Karena kita gak bisa membenarkan diri kita.
Anda mau sumbang ke seluruh gereja, Anda mau biayain seluruh orang miskin, Anda mau nabur kebaikan ke seluruh dunia, nggak bisa akan membenarkan kita. Yang hanya bisa membenarkan kita adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara? Dan saya, Anda terima keselamatan itu. Kok kita yang gak sempurna sama Tuhan dibikin sempurna, kenapa? Karena saya mau kasih tahu, di surga sempurna. Di surga kudus. Tuhan gak akan izinkan yang gak sempurna masuk surga. Tuhan gak akan izinkan yang gak kudus masuk ke surga, saudara terkasih. Makanya Tuhan berikan kesempurnaan itu, kekudusan itu di dalam kehidupan kita supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Kalau kita baca dari Alkitab, kalau kita dengar dari kesaksian-kesaksian orang yang udah pernah masuk ke surga, surga itu kurang lebih seperti bumi juga, saudara ya, tetapi sempurna. Ada jalanannya terbuat dari emas, ada pagernya seperti rumah-rumah kita ada pagernya, tapi pagernya terbuat dari batu permata yang mahal, saudara terkasih. Di sana ada rumputnya, ya kan? Karena tadi diceritakan dibawa ke rumput. Di sana ada rumah-rumah, saudara. Udah kayak rumah. Karena Bapak itu mau nganggap kita anak-anaknya di sana. Tapi sekali lagi harus sempurna. Karena kalau yang masuk setengah-setengah, udah ikut Tuhan tapi juga sama dosa masih mau, saudara. Bisa bayangin, boleh semua masuk, saudara, nggak kudus. Ada apa di surga kelak? Ya ada kejahatan. Ada orang sakit nyakitin hati orang juga. Kalau kita nggak dibereskan dulu sama Tuhan, nggak disempurnakan dulu. Di surga berantem-berantem juga, ngata-ngatain orang, dibully juga. Padahal Tuhan bilang, aku akan menghapuskan air mata dari matamu. Di surga hanya ada tawa, sukacita, hanya ada kesenangan. Berarti setiap kita yang mau masuk ke surga, saudara terkasih, kita harus dikuduskan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Jelas sampai di sini? Jelas amin ya? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 3 ayat 23. Baca, 1 Roma 3 ayat 23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Tuh kan semua orang udah berdosa. Tapi hanya karena grace of God. Tuhan tuh punya grace yang besar, luar biasa saudara terkasih. Makanya kita ditebus dengan cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Hidup kita gak sama lagi, tadi kita nyanyikan, Kaulah Tuhanku gitu kan, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tuh, kita ditebus, hidup kita harusnya gak sama lagi. Anda nggak seperti dulu lagi, ya kan? Karena sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dulu saya punya beberapa, dulu saya pernah jadi host beberapa acara TV, ya. Dulu kan TV masih oke lah, penginjilan lewat TV masih oke, saudara ya. Belum ada YouTube, belum ada HP. Singkat cerita, saya interview satu wanita, seorang ibu ya. Di dalam acara TV Kristiani waktu itu. Kemudian setelah saya interview dia, ibu ini menceritakan bahwa dia punya anak satu, ya, seorang anak perempuan kelas 3 SMA yang sudah siap-siap untuk berangkat ke Amerika karena ingin menempuh studi di sana. Mereka orang kaya, saudara, bisa biayain anaknya ke Amerika, apalagi zaman dulu juga kan susah pergi sekolah ke Amerika. Terus udah gitu dia, saudara, ternyata anaknya dia perempuan yang cantik ini, ada cowok naksir dia satu sekolah, adik kelasnya. Nah si adik kelas ini jadi naksir diem-diem gitu ya. Kemudian dia tahu nih si cewek ini mau berangkat ke Amerika, dia takut kehilangan. Jadi anak cowok ini ngajak nonton film. Ya, kita pergi jalan-jalan yuk sebelum kamu ke Amerika. Ya of course dong, si cewek ini senang aja bergaul dan dia kata ayo kita pergi, apalagi adik kelas gitu yang ngajak. Mereka pergi berdua. Si cowok yang nyetir, anak kelas 2 SMA ini, si cewek duduk di sebelahnya. Ternyata si cowok ini sudah merencanakan sesuatu yang buruk, yaitu apa? Dia pingin meniduri wanita ini supaya hamil. Sehingga wanita ini nggak jadi pergi ke Amerika, itu tujuan dia, pikirannya pendek banget. Terus sudah sampai di tengah jalan, mobilnya pura-pura mogok ke pinggir jalan. Ternyata udah janjian sama pembantu prianya yang udah nunggu di balik pohon. Jadi waktu
kap mobil dibuka, dia pura-pura kayak lagi liatin kenapa bisa mogok, sang ceweknya nunggu di dalam mobil. Si pembantunya masuk ke dalam mobil, membekap ceweknya dengan sapu tangan berisi obat bius. Terus udah dong, ceweknya pingsan. Seneng dong mereka berdua, berhasil nih si majikan cowoknya ya, tadi si anak muda itu dengan pembantunya, yuk kita ke hotel. Mereka pergi ke hotel. Pada saat mereka datang ke hotel, ceweknya masih pingsan, digotong. Masuk ke resepsionis. Minta kamar, teman saya sakit. Terus orangnya bilang, kalau sakit jangan dibawa ke sini. Kalau sakit bawa ke puskesmas atau ke dokter. Ya, lagi pula katanya lihat tuh, kayaknya teman kamu udah parah sakitnya, ya kan? Terus mereka lihat, kok udah mulai aneh gitu sakitnya. Terus dia takut juga, ya kan, dibangunin gak bisa bangun segala macam, takut banget ya. Akhirnya dibawa ke dokter. Sampai di dokter, puskesmas. Dokter bilang, ini udah mati, meninggal saudara. Obat biusnya kebanyakan. Mamanya lagi ada, karena mamanya punya perusahaan, seorang direktur, punya perusahaan juga di luar pulau, ditelepon. Pulang, katanya, kata suaminya pulang, anak kamu sakit. Terus mamanya bilang, enggak, waktu aku berangkat dia gak sakit, happy-happy aja. Mau pergi nonton lagi sama teman-temannya gitu kan. Udah cepetan pulang segera, ini sakitnya cukup parah. Gak dikasih tahu kalau meninggal. Terus udah gitu udah, mamanya langsung berdoa. Mamanya cinta Tuhan. Waktu dia berdoa, dia dapat penglihatan, peti mati. Dia kaget, Tuhan apa maksudnya? Kok peti mati kata dia. Terus dia pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta langsung dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit ternyata pas masuk rumah sakit bukan rumah sakit, masuk ke kamar mayat. Di situ dia udah tahu something wrong. Ini anaknya pasti peti mati tadi yang Tuhan tunjukkan. Bener loh saudara, anaknya udah meninggal dunia. Hati ibu mana yang gak hancur. Singkat cerita lagi saudara terkasih ya. Dia tahu kan ini anak kelas 2 SMA yang melakukan segala macam. Masuk dong ke polisi kasusnya. Dia berdoa, si ibu ini berdoa terus ya kan biar kasusnya berjalan baik. Tapi satu malam ketika dia berdoa, Tuhan bilang apa? Kamu harus ngampunin. Gak boleh mendendam. Gak boleh benci di dalam hatimu. Aduh iya benar Tuhan. Susah banget ngampunin si anak pria ini. This boy gitu ya. Tapi dia mau taat. Terus dia telepon ke orang tuanya. Saya mau datang ke rumah kalian. Anaknya kan ada di penjara kan masih urusan pengadilan. Belum diketok palu tapi udah di penjara kepolisian gitu lah. Terus udah gitu udah datang. Pada saat dia datang ke rumah daripada orang tua si anak pria ini. Dia lihat ini orang tua dari keluarga baik-baik. Terus orang tua juga ceritain anak saya itu sebenarnya baik. Mungkin dia cuma salah jalan, pikirannya pendek. Dia tuh sebenarnya memang sayang banget sama anak kamu. Tapi emang dia udah salah katanya. Dan dia lihat orang tuanya udah kurus kering. Cuma bisa nangis. Ayah, ibu cuma nangis. Ya kan? Menyesali perbuatan anaknya. Dan apa yang terjadi saudara? Si ibu ini gak tega. Dia doa lagi sama Tuhan. Dan kemudian akhirnya dia ambil keputusan besar dalam hidup dia. Mencabut setiap tuntutan. Sehingga akhirnya si anak pria itu tidak jadi diadili. Bebas. Padahal udah ngebunuh anaknya dia. Wow. Tepuk tangan dong saudara buat ibu yang luar biasa ini. Tahukah kita? Kita lebih dari pembunuh saudara. Kita penjahat banget. Dosa kita banyak banget. Dan Tuhan bebaskan kita dari setiap dosa, kegagalan, kenajisan, kejijikan dalam hidup kita. Kita udah ditebus sama Tuhan. Ada amin saudara? Untuk itu bersyukurlah kepada Tuhan. Amin saudara? Itu yang namanya pembenaran. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, righteous, pembenaran saudara atau kebenaran ya. Yang tadi Tuhan yang menjadikan kita benar karena Tuhan tahu sampai kapanpun kita gak akan bisa yang namanya benar. Makanya sama Tuhan dirubah. Kita dibenarkan pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu hadiah terindah, karya terbesar buat kehidupan kita. Yang kedua, setelah itu saudara bicara soal kebenaran. Yang lapar dan haus akan kebenaran kata Tuhan. Berarti yang kedua, kita harus menjadikan kebenaran sebagai gaya hidup kita setiap hari. Ini bedanya dengan yang pertama. Kebenaran righteous yang pertama adalah sesuatu yang kita dapat, grace dari Tuhan. Tapi setelah kita dapat, ada usaha yang harus kita lakukan untuk kita tetap hidup benar. Amin saudara. Sudah tahu semua, kami sekeluarga dapat berkat Tuhan luar biasa. Tahun lalu kami pindah ke rumah baru. Rumah itu dikasih oleh mami saya.
di daerah yang saya emang udah rindu karena saya suka naik sepeda di situ. Saya lihat, daerahnya bagus banget ya Tuhan. Aduh, suatu saat pengen punya rumah di sini. Bahkan waktu naik sepeda sambil tumpang tangan ke semua rumah-rumah saudara ya, supaya bisa dapat rumah. Bener Tuhan jawab. Mami saya bilang pilih rumah, saya pilih di situ. Kemudian mami saya bilang gini, ya udah cepetan. Bahkan mami saya ngejar-ngejar, ayo cepetan, lama banget keputusannya. Tawar dulu mam, udah cepetan, mama transfer uangnya. Dibayar lunas sama mami saya dengan harga yang sangat mahal, saudara terkasih. Kemudian harus pajak jual beli, mahal kan saudara? Orangnya nanya, nih pajak jual beli biasanya kita harganya harga palsu, harga di bawah. Saya bilang enggak, kita hamba Tuhan. Harganya tetap sama. Jadi pajaknya rada mahal, 5% nih kan saudara, ditambah 1% lagi. Kita jujur, mami saya bayarin semuanya. Ya kan, enggak keluar duit sama sekali. Kita bisa dapat rumah. Tapi saudara, itu yang pertama kan, dikasih. Setelah itu, apa yang harus saya lakukan? Saya punya tanggung jawab. Setelah itu saya harus bayar listrik sendiri, bayar PAM sendiri, bayar iuran sendiri. Kalau ada bocor saya bayar tukang. Kalau ada yang rusak saya harus betulin, saya harus jaga rumahnya supaya rapi. Supaya saudara ketika mama datang, mama senang. Enggak yang ngelihat rumah ini udah nunggak 1 tahun ya kan. Terus mama datang kotor banget segala macam, yang ngasih sedih saudara. Tapi mama datang ke rumah saya, she's happy. Rumahnya bagus, rumahnya terpelihara dengan baik ya kan. PAM gak pernah dimatiin, PLN gak pernah dimatiin. Kenapa? Karena ada usaha dari saya yang dikasih untuk tetap bisa menjaga dan memelihara. Anda juga gitu. Anda dikasih oleh Tuhan, grace of God. Penebusan, keselamatan. Di sini Anda harus menjaganya. Ini dari kita sendiri, saudara. Kita punya kehendak bebas loh. Anda punya kehendak bebas untuk tetap bisa menjaga kekudusanmu. Atau Anda punya kehendak bebas untuk hidup balik lagi dengan cara dunia. Di tangga ini, orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia tahu bahwa hidupnya harus semakin serupa dengan Kristus. Dia harus wajib hidup sama seperti Kristus. Amin. Beri tepuk tangan yuk buat Yesus. Apa sih kebenaran? Kalau kita lihat kamus nih dia, arti kata kebenaran. Righteous. Tidak palsu. Budiman, adil, yang pada tempatnya, ya, yang pada tempatnya itu artinya Anda tahu gitu ya, harusnya begini, jadi jangan lakukan yang enggak harusnya begini gitu ya. Berbudi, kesimpulannya menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata righteous adalah tidak palsu atau arti kata lainnya adalah budiman. Saudara, Anda yang harus jaga. Anda yang harus pertahankan kebenaran yang Tuhan udah kasih di dalam kehidupanmu. Roma 6 ayat 12 dan 13 kita baca sama-sama yuk. Suaranya lebih keras lagi baca firman Tuhan supaya firman Tuhan ini kita bilang, this is for me God. Ya. Nggak usah tunjuk kiri kanan, katakan this is for me God gitu ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tuh, jadi ini ada usaha dari kita, jangan balik lagi. Jangan kasih tubuhmu lagi kepada dosa. Apapun dosamu, apapun perbuatanmu. Lewat pikiran, lewat mulut, lewat tangan, lewat badanmu. Jangan kata Tuhan. Bahkan Roma 6 ayat 19 kita baca yuk. 1, 2, 3. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran. Dulu kan kita serahin tubuh kita. Oke deh zina, oke deh dosa, oke deh narkoba, oke deh Tuhan semuanya kita serahin. Kemudian apa? Dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya kamu sekarang harus apa saudara? Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi yang di sini yang kedua hasil usaha kita. Kita yang harus jaga. Amin saudara. Beri tepuk tangan yuk buat Yesus Kristus.
khotbah di bukit, tangga pertama miskin ya, tangga kedua duka cita, tangga ketiga lemah lembut, tangga keempat kita nyampe di dalam tangga haus dan lapar. Ini kuat banget hubungannya sama tangga kedua. Tangga kedua itu apa? Pertobatan. Pertobatan kenapa? Karena banyak orang sudah terkasih. Berduka itu bisa sesaat. Bisa sesaat aja. Hari ini nangis-nangis, aduh Tuhan, tapi besoknya bisa lakukan lagi. Banyak orang seperti begitu. Dan saya ingin ngajarin saudara supaya saudara cari dulu Tuhannya. Penuhi hidupmu dengan Tuhannya sehingga Anda bisa kuat dan punya kuasa untuk gak jatuh-jatuh lagi. Misalnya contoh, ada seorang suami selingkuh. Ketahuan sama istrinya. Ketahuan sama anaknya. Kemudian akhirnya istrinya ceraiin dia. Keluar dari rumah, cerai sana. Suaminya nangis. Aduh, gak punya rumah lagi, segala macam. Ditolong sama temennya. Usaha lagi, bisa punya rumah lagi. Saudara, apa yang terjadi? Dia bisa selingkuh lagi, bisa main perempuan lagi. Kenapa? Karena yang dia benci bukan dosanya. Yang dia benci akibat dari perbuatan dosa. Dia gak suka, diusir dia gak suka. Atau saudara melakukan dosa apapun juga, Anda gak suka akibatnya. Anda sakit, minum minuman alkohol, ginjal Anda sakit. Anda gak suka Anda sakit, Anda cuma benci sampai sebatas hasil dari dosamu. Tapi Anda gak pernah benci kepada dosanya. Kalau pertobatan yang sungguh-sungguh, Anda akan stop. Anda akan berhenti, saudara. Karena ini usahamu. Ini usahamu, Anda minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Supaya aku bisa bikin keputusan untuk berkata tidak lagi kepada dosa. Karena sekali lagi tujuan kita mencapai kepada surga yang kudus. Enggak ada satupun di tempat ini yang gak akan mati. Jangan main-main. Kemarin truk tronton, saudara, di mana? Balikpapan ya. Ruduk. 34 orang jadi korban, 4 orang mati, 30-nya luka berat, saudara. Kalau Anda ada salah satu di dalam mobil yang lagi di lampu merah lagi pacaran sama pacar Anda. Siapa yang tahu Anda tiba-tiba mati? Ditabrak truk tronton, saudara. Siap gak sih? Makanya tugas saya menyiapkan saudara. Naik terus kepada tangga-tangga menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Jangan seperti orang dunia. Dunianya mengejar packagingnya, saudara. Yang terlihat baik, yang keren di luar segala macam. Anda harus kejar dalamnya. Karena dalamnya jauh lebih berharga. Ada amin, saudara kasih. Pernah dengar cerita tentang malaikat di McDonald? Malaikat di McDonald pernah cerita? Pernah dengar? Jadi ini McDonald tapi kejadiannya udah berapa puluh tahun yang lalu kali, berapa tahun yang lalu. Zaman-zamannya semua masih bayar cash. Kasirnya lagi ngitung uang. Wah, $3.000 hasil penjualan saat itu. Ya mungkin sekarang lebih kali ya, pokoknya waktu itu ya. Dia ikat uangnya. Terus udah gitu dia taruh di mana? Di paket tubonya McDonald. Karena dia pikir dia mau simpen dulu, taruh uangnya tuh bertumpuk-tumpuk di situ, dia lipat. Kemudian apa yang terjadi? Temennya lagi ngelayanin orang beli take away. Dari dapur ditaruh take away-nya di dekat dia. Terus udah gitu orangnya take away-nya jadi, temennya ngambil uangnya. $3.000, ini zaman dulu $3.000, sekarang gak tahu nilainya berapa gitu ya mungkin. Udah gitu udah dong, si kasir lagi asik gini-gini, terus udah dia ambil lagi loh, kok enteng? Dia buka, loh kok hamburger? Tadi $3.000. Dia tanya ke temennya, tadi kemana? Tadi aku kasih mobil. Mobilnya kayak gimana? Enggak tahu. Ya kan gak ada CCTV zaman dulu. Nangislah, gemparlah. Yang namanya McDonald. Teman-temannya juga sedih. $3.000 ya kan? Terus udah gitu udah saudara. Orang cuma bilang gak tahu. Itu suami istri di dalam naik mobil putih tapi gak tahu gak ada platnya segala macam. Oke udah. Terus udah. Saudara terkasih lagi nangis-nangis, manajer panggil, bingung semuanya gimana harus gantinya. Waduh nih orang hancur banget yang namanya kasirnya. Tiba-tiba masuk orang yang tadi, ya kan? Suami istri ini berdua. Kemudian berkata, saya beli McDonald dapetnya $3.000, saya mau balikin. Wow ya kan? Bersukacita dong semuanya. Manajernya bilang, oke, Pak Bu duduk sini, ya kan? Kita mau traktir, udah gak usah, enggak harus duduk. Ini orang juga pengen bilang makasih ya kasirnya. Duduk mereka dikasih hamburger semuanya, minuman semuanya. Duduk berdua, terus kasirnya datang, makasih, seneng banget. Manajernya terusnya bilang, gak lama datang. Saya udah panggil pers, TV, wartawan, bentar lagi datang.
malaikat di McDonald. Ya kan, aduh nggak usah. Kita nggak perlu kayak gitu-gitu, ya kan. Terus udah gitu dia, si cowok bilang, saya mau ke toilet bentar ya. Ke toilet, ceweknya juga bilang, saya mau ke toilet bentar ya. Ke toilet juga, nggak balik-balik saudara. Saudara tahu kenapa? Bukan suami istri, selingkuhan saudara terkasih. Haleluya. Wow. Lihat, banyak orang palsu saudara. You want to look good, tapi di satu pihak engkau tidak bisa melepaskan kedaginganmu, keduniaanmu. Engkau gak bisa. Di surga gak bisa Anda setengah-setengah. Di surga Anda harus all out untuk Tuhan. Ada amin saudara. Anda semua pengusaha, Anda semua pedagang, Anda semua kepala keluarga. Sebagai penutup banget nih saudara. Ya. Kita semua masih ada di dunia. Anda dikirim ke dunia. Anda punya tanggung jawab masing-masing. Bukan berarti Anda langsung masuk ke goa, Tuhan takut banget Tuhan, nanti kena setan Tuhan, biar aku kudus selama-lamanya. Enggak. Tetapi yang penting waktu Anda dikirim oleh Tuhan ke dunia, seperti lagu tadi. Jesus be the center of it all, gitu kan. Biar Yesus jadi pusat kehidupan kita. Waktu engkau punya Yesus sungguh-sungguh, engkau akan tahu waktu ada sesuatu yang enggak baik engkau lakukan. Engkau akan rasa gerah, rasa enggak enak saudara. Dan kau tidak ingin melakukannya lagi. Hari ini pesan Tuhan, kejar dia. Lapar dan haus akan Tuhan. Maka Tuhan mencari saat ini orang-orang yang memberi diri kepada kebenaran, yang berjalan di dalam kebenaran, saudara terkasih. Dan waktu kita benar-benar banyak mencari Tuhan, hubungan kita akan erat dengan Tuhan. Dan saudara tahu, orang yang hubungannya erat sama Tuhan, hasilnya apa? Kekudusan. Ada amin saudara? Otomatis Anda bilang ini udah kudus tapi banyak gini-gini segala macam. Cari Tuhan aja. Semakin engkau dekat sama Tuhan, buahnya adalah kekudusan. Karena engkau akan lari dari dosa, engkau akan semakin mendekat kepada Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan-Mu pada hari ini. Di mana kami harus haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih untuk grace-Mu Tuhan. Kami yang gak layak, Engkau bikin kami layak. Kami yang berdosa, Engkau bikin kami tidak lagi menjadi berdosa. Untuk itu Tuhan, kebenaran selanjutnya adalah usaha kami untuk mempertahankannya. Usaha kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan tolong anak-anak-Mu, jemaat Jakarta Church Tuhan, semakin mencari Engkau, lapar, haus akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami gak akan lagi main-main dengan dosa, tetapi hidup kami akan berbuahkan kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.